Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan. Pada kali ini kita akan membahas tentang ekologi sastra. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu ekologi. Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang organisme dan lingkungannya. Dalam hal ini, ekologi menjadi disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme-organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan karena semua organisme pasti memiliki lingkungan tertentu untuk hidup. Organisme tersebut merupakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sering berkembangnya ilmu pengetahuan, ekologi turut berkembang dengan munculnya berbagai studi interdisipliner. Menyangkut hal ini, ekologi tidak lagi hanya sebatas kajian tentang ekosistem atau alam, tapi juga digunakan dalam mengkaji bidang lainnya termasuk bidang sastra. Ilmu ekologi dan sastra dapat sejalan karena sastra dapat mengungkap suatu peristiwa yang melibatkan lingkungan sekitar sebagai objek kajiannya. Ekologi sastra merupakan ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Ilmu ekstrinsik sastra beserta ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu sastra atau tidak berkaitan dengan ilmu sastra. Dalam hal ini, ilmu di luar sastra tersebut merupakan ilmu ekologi yang bersangkutan dengan hubungan organisme dengan lingkungannya. Namun demikian, secara tidak langsung, ilmu ekstrinsik yaitu ekologi tersebut turut memengaruhi karya sastra. Karena karya sastra juga 13 mengkaji suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai objek kajian di dalamnya. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta memengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Hal ini sejalan dengan Endara Swara yang berpendapat bahwa ekologi sastra merupakan studi yang berkaitan dengan cara-cara mengenai membaca dan menulis, baik mencerminkan serta mempengaruhi interaksi manusia dengan alam. Ekologi sastra merupakan kajian interdisipliner yang memengaruhi interaksi manusia dengan alam. Ekologi sastra merupakan kajian interdisipliner yang membahas masalah dari sudut pandang dan ekologi dan sastra. Kedua disiplin ilmu tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara makhluk hidup atau manusia dengan lingkungannya. Hal tersebut saling berkaitan karena setiap karya sastra pasti memiliki suatu peristiwa yang melibatkan lingkungan sekitarnya. Dalam kaitannya dengan karya sastra, ekologi dipakai dalam pengertian beragam. Pertama, ekologi digunakan dalam pengertian yang dibatasi oleh konteks alam. Kedua, ekologi digunakan secara luas termasuk budaya. Dalam hal ini, ekologi dalam karya sastra seringkali digambarkan melalui budaya tertentu suatu daerah. Budaya yang ada ikut mempengaruhi keadaan lingkungan dan sastra sehingga muncul ekologi budaya. Baik, kita akan memberi contoh ekologi sastra pada suatu puisi yang berjudul Dahlia Ungu dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian. Zaman tak pandai mengubah hati, namun usia memakan raga. Tertegun kau di depan pintu, antara percaya atau tidak. Memeluk sahabat lama yang hilang, setangkai dahlia ungu tertiup angin, mengabarkan banyak cerita, cinta, duka, kegagalan, dan bahagia. Di bingkai jendela engkau tersenyum. Katamu, aku iri pada cita-citamu. Engkau tidak tahu, aku pun iri dengan kehidupanmu. Pondok bahagiamu menghadap ke timur. Tangisan anak lelaki pertama membangunkan pagi. Harum nasi mengepul dari dapur istrimu. Lalu, nikmat Tuhan yang mana lagi yang masih kau inginkan? Maaf, nikmat Tuhan mana lagi yang masih kau ingkari? Jadi, relakan aku pergi biar ku kayuh perahuku. Aku berjuang untuk meraih cita-cita di luas samudra dan biru angkasa. Hingga suatu hari engkau berkata bangga, lihatlah, di lengkup pelangi sahabatku tersenyum, sinar dan pesonanya mendamaikan hati. Kita boleh menangis, tapi pastikan bahwa hati kita telah bersih dari dengki. Tuhan memberikan kemuliaan yang berbeda-beda untuk setiap manusia. Berdasarkan puisi tersebut, maka analisis ekologi sastra pada puisi Dahlia Ungu dalam novel Bapangku Bapunku karya
Bago Hardian sebagai berikut. Pada puisi Dahlia Ungu, pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat kita lihat dari kata-kata berikut ini. Zaman tak pandai mengubah hati, serangkai dahlia ungu tertiup angin. Pondok bahagiamu menghadap ke timur, tangisan anak laki-laki pertama membangunkan pagi. Jadi relakan aku pergi, biar ku kayuh perahuku. Aku berjuang untuk merajut cita-cita di luar samudera dan biru angkasa. Di lengkung pelangi, sahabatku tersenyum, sinar dan pesonanya. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan alam dan situasi lingkungan yang terjadi memengaruhi si pengarang. Penggunaan kata-kata zaman, setangkai dahlia ungu tertiup angin, menghadap ke timur, membangunkan pagi, ku kayuh perahuku, luas samudra dan biru angkasa, di lengkung pelangi, sinar merupakan bagian dari ekologi yang menunjukkan keadaan waktu, kondisi dan lingkungan alam sekitar. Ekologi yang terwujud dalam suatu karya sastra karena hasil cipta, rasa, karsa pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat, sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Pendekatan ekologi yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan dua tataran sekaligus, yaitu tataran ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.